Stok episode 4 bareng Oki dan juga Yana di sini. Stok episode 4 kali ini episode terakhir ini. Iya, episode terakhir di Astagfirullahaladzim. Kok ada suara-suara, Ki? Enggak tahu sih, siapa sih dia? Gak tahu. Ayo kenalan dulu dong buat episode terakhir kita. Gimana? Ziki. Kenapa dekat saya? Kenapa enggak biarin saya perkenalkan diri sendiri? Karena tugas saya untuk mengenalkan bintang tamu di sini. Sayang sekali. Tempat kali ini kita bersama Ziki dan Ya, Ziki, sama saya Ziki. kenapa Anda datang ke sini, Zik? Waduh, nggak tahu ya. Jadi suatu hari teman saya datang berusaha mengkontak nomor saya Terus dengan alih-alih gawat, waspada ini. Akhirnya saya angkat. Cewek cowok, Cik? itu Cowok sih. Cowok? Cowok. siapa, Zik? Ada. Orangnya mungkin hari ini dia masih bernafas. Tunggu sampai 60 tahun lagi untuk meninggal. nggak sampai. Anda jahat loh, Zik, gitu, Zik. Enggak juga sih sebenarnya. Pada episode keempat kali ini kita membicarakan sebuah konteks yang santai ya. Nggak seperti sebelumnya yang harus Yang harus apa? Formal ya? yang formal, fokus gitu sama sesuatu. Saya nggak Karena- suka yang fokus-fokus soalnya. Karena di episode 4 santai ini kita ngundang orang yang paling santai di kampus. Dan juga beauty ya? Sebuah penghinaan dong. Kenapa Beauty Anda nggak sekali. pakai kerudung? Oh, Aurat itu. aurat. Kan aurat saya, kenapa mbaknya yang ngurusin? Enggak apa-apa. Yang masuk neraka saya. Ki, tolong Ki. Tolong Ki. Oke. Gak usah undang ini Ki, tolong Ki. Iya. Apa panggil saya Anda? Kita bicarakan tentang sociality. Society kita di mana yang sering terjadi adalah orang yang punya beauty privilege, good looking, selalu menjadi sorotan utama, selalu Iya. selalu punya jalan yang lebih mudah. Gampang lah ya hidupnya. Kasarannya memang sih nggak semuanya, cuman ada 1-2 fenomena yang menyebabkan hal itu. So what do you think about beauty privilege? Ya, beauty privilege itu ya lumrah sih, mengingat kayak tadi society kita yang selalu mengutamakan yang namanya, wah serius sekali saya ini ya. Jarang-jarang loh, bahkan di perkuliahan saya nggak pernah seperti itu. Jadi kayak Gimana? ya profesi pun juga mengutamakan yang namanya good looking, Mas. Entah itu pendidikannya yang seperti apa. Pendidikan SD asalkan dia punya wajah yang cantik, body yang wadidaw, lulus, Mas. Jadi Enggak. Kita nggak bicarakan hal seperti itu. beauty privilege termasuk dong. Termasuk. Oh iya, kalau emang itu Kalau pekerja S2 buat apa, Mas? emang kalau seperti itu dituntut untuk beauty. Iya. Tapi yang kita bicarakan adalah bagaimana Profesi tapi itu kan, Mas. lingkungan kita Oh, melihat iya. beauty privilege, karena ada nggak cuma 1-2 sih Yan sebenarnya, Yan. Banyak sih fenomena. Banyak banget, Mas. Jadi Ya, fenomena waktu itu di Twitter itu aku pernah lihat, baca sih. Ada artis saya sensor sendiri. Mandiri ya? Iya. Oke. Kasihan editor. Editor nggak dibayar juga ya. Iya. Udah agak Artis dibayar. tadi Iya. gimana? Dibayar kopi Sofada. Nah. Sebentar. Ini saya nggak jadi cerita ini. Jadi waktu Oke. itu baca dong di Twitter. Ada 2 hashtag. Ah, Hashtag yang ada yang sama-sama ini sih, kayak influencer sih kalau aku bilang. Yang satu influencer positif, yang satu influencer negatif. Yang positif habis kena kasus, yang negatif karena dia gini Mas. iya. Ya kan? Memiliki kekurangan. Kekurangan semua. Enggak memiliki. Kalau dikalkulasi kalau manusia itu memiliki kekurangan, enggak, dihitungnya dia itu kelebihannya. Oh, orang ini memiliki kelebihan. Oh, Jadi iya, yang dominasi kekurangan. Ya Oke, sih, ya paham, seperti itu. paham. Nah, I kayak got you. dia berkarya apa A, B, C dan lain-lain, kasihan. Ujung-ujungnya karena dia gini. Nggak digubris ya? Bahkan bukan digubris lagi, dihujat habis-habisan. Digubris tapi dalam sisi negatif Iya. gitu. Heeh. Karena dia ini. Iya, karena dia gini. Cuma karena gini, terus badannya kayak buncis. Kasihan sekali saya itu. Gimana ya? Jadi kayak prestasi apapun itu kayak
Apa itu prestasi? Emang yang Anda bicarakan itu orangnya punya prestasi. Sepertinya punya kekayaan. Oke. Ya kan? Terus buktinya terus yang satu lagi. Ah, Ini kita bicarakan tentang konteks apa ya? Kasusnya aja ya. oke. Kalau dia memang nggak punya prestasi, oke. Emang kalau misalnya prestasi, misalnya dia berkecimpung di dunia musik, mungkin dia nggak punya prestasi ya oke. Tapi seenggaknya dia nggak melakukan kesalahan. Like what? Like kita bandingin yang sama saya yang satu ya. Oke. Ada sesosok tit, saya akun saya. Dan Kok satu lagi? tit juga. Iya. Apa Aduh. satunya tut? Tit tit tit. Pembeda. Morse ya. Iya iya. Yang sensor editor. Oh berarti nggak bekerja sensor saya sendiri. Iya. Nah itu yang satu itu cowok, influencer juga Oke. Pemain film. juga. Nah dia masuk itu, masuk bui, keluar. Kayak waktu dia masuk bui itu kayak nggak ada yang menghujat. Ya udah, kamu ganteng. Oke. Aku dapat sih konteksnya sebenarnya. Ya kalau kita ngomongin ganteng, saya percaya juga kalau dulu Fir'aun ganteng, kenapa Fir'aun tidak jadi orang yang diagung-agungkan? Tapi kamu tahu dari mana kalau Fir'aun ganteng? Insting. Oh, insting. Dia punya insting dia. Iya dong. Enggak. Kita bicara kembali ke dua orang tadi yang Iya. orang-orang jelek dan orang ganteng tadi. Iya. Ini tanda kutip ya, tanda kutip orang jelek dan orang ganteng. So, menurut Ziki adalah orang ganteng karena dia punya look face, karena dia punya Iya. apa ya? Penampilan fisik yang sempurna lah. Oke, yang menyebabkan dia nggak pernah mendapatkan hujatan itu tadi. Iya. Terus kalau lihat Twitternya, waduh puji-pujian semua dong. Justru seperti Kasihan ini si ini mas. Kasihan sekali. Dia nggak melakukan kesalahan apa-apa. Ya ampun tapi Tapi yang hujat banyak ya. Iya. Dia manjat pohon tidak merugikan masyarakat Indonesia. Dihujat habis-habisan karena dia gini sama gini. Dia makan pentol. Masyarakat Indonesia tidak ikut mengutangi uang-uangnya dia sendiri. Iya bener sih. Iya, tapi ikut mengomentari. Itu sih yang aduh, yang sedih banget saya itu miris lihat negeri ini. Terus nih ya, aku mau tanya nih ya. Iya. Terus menurut Ziki tentang pendapat yang tadi kan Ziki bilang kalau misalkan ada yang ganteng terus dipuji-puji terus kan, ada yang kurang ya ibaratnya kayak gitu, terus tapi dihujat terus. Nah, menurut pendapat Ziki, kayak gimana sih? Kan Indonesia selalu mengagung-agungkan gitu ya, mengagung-agungkan tentang beauty privilege. Menurut Ziki sendiri gimana? Atau itu salah atau benar? Terlepas dari salah itu benar, salah apa benar ya? Menurut saya itu saya nggak bisa memutusin. Karena saya nggak bisa memungkiri kalau nanti saya punya perusahaan cari yang cantik sama yang ganteng. Oh enggak, yang ganteng nomor 23. Yang cantik dulu ya. Cantik, seksi, rambut panjang, sesuai kriteria. Kamu dong. Dia dong rambut panjang. Anda bekerja sendiri dong dengan perusahaan Anda gitu. Iyalah, pasti. Ya, maksudnya you think apa yang kamu pendapatmu tentang hal-hal seperti ini gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa. Bukan berarti nggak apa-apa. Kan kita bicara tentang konteks porsi. Maksudnya itu kalau dalam beberapa instansi sesuai kebutuhan aja lah. Misal kita hire kayak front office, terus habis gitu apalagi yang biasanya tatap langsung gitu sama ya. kayak pelanggan, kayak apa, resepsionis ya. Terus apa itu yang namanya? WO, seperti saya. WO, iya dong. WO, wedding organizer. Wedding officer. Iya. Terus IO, event organizer. Oke. Terus kayak misalnya ini apa sih namanya, saya lupa. Pegawai bank, teller. Ya itu. Aduh saya lupa. Sudahlah, itu maksud saya. Itu OB nggak mungkin dong. OB. Oke. Enggak, kita bicarakan. Iya, jadi kalau misal balik lagi ya. Sesuai porsi aja. Oke, kalau misalnya profesinya itu kayak relevan, kayak mengutamakan kecantikan, penampilan dan lain-lain. Kayak tadi misal teller, resepsionis dan lain yang tatapan langsung sama pelanggan kayak gitu, itu iya nggak apa-apa. Kamu ngutamakin beauty privilege tadi. Jangan di semua ini tuh beauty privilege yang utama.
Tapi kayak gitu. ada porsinya. Ada porsinya, kita sesuai ngomong dengan tentang porsi standar. aja. Oke. Jadi yang saya concern ini tuh dikurangin aja. Kalau kita kan sekarang berlebihan dalam memuji-muji beauty privilege tadi itu. Oke. Menarik sih, ada suatu fenomena yang terjadi di Indonesia, mungkin di luar sana banyak, tapi di Indonesia ini suatu hal yang Sering terjadi. enggak yang jarang terjadi bahkan. Kayak salah satu di kedai donat di Bandara Bali, dia punya apa ya, pelayan kasir utama itu yang depan, ternyata orangnya tunarungu, sahabat tuli, teman tuli. Terus ada salah satu minimarket terkenal di Indonesia, dia juga mempekerjakan ini teman tuli juga gitu. Yang saya bingungin kenapa ya, maksudnya gimana sistemnya dia pesanan donat kacang gitu. Saya donat kacang 2 dikirim, apakah tetap donat kacang? Jauh ya mikirnya sampai situ ya, Ki? Iya dong. Enggak kan, karena Kritis banget. kan karena ada digitalisasi sekarang, ada teknologi kayak Iya yang betul, Anda betul. lihat. Berarti kedai donat modern ya? Ya, Ya. modern banget. Iya. Ya, sudah besar lah namanya, kan ada dia pencet terus tinggal bayar gitu. Oke. Jadi- Seenggaknya dia kalau tunarungu tapi bisa melihat, matanya masih sempurna, jadi kok bisa. Iya sih. Iya, benar. iya. Kan masih ada panca indera yang lain gitu loh. Iya. Jadi, Benar. terus ini juga Mas, teman saya itu juga kayak menerusin perusahaan bapaknya, di mana dia itu kayak maksudnya memberikan lapangan pekerjaan buat orang-orang yang tidak sempurna tangannya, tidak sempurna kakinya, nah gitu. Cuma buat seenggaknya mereka itu meskipun tidak harus ditempatkan di posisi yang penting, tapi seenggaknya dapat lapangan pekerjaan Mas, kalau menurut saya itu. Jadi kayak teman saya itu ya cuma buat nyuci mobil, nyapu. Kan mungkin dia kayak gini, kan masih ada tangan yang ini. Ya seperti itu Mas. Jadi mulia sekali itu perusahaan teman saya. Serius ini. Oke, kita memandang seorang orang-orang yang teman-teman kita yang kurang sempurna ya. Iya. Sebenarnya di balik mereka itu kan pasti ada sesuatu yang spesial. Iya. So yang Jalinan bukan, yang- iya kan spesial itu. yang kita nggak tahu sebenarnya apa, kayak misal Iya. Stephen Hawking gitu kan. Oh iya. Itu kan Masuk neraka. Iya dong. nah, Stephen Hawking kan belum main-main sih sebenarnya. Iya. Temuan-temuan Polio ya itu Mas. Enggak, Alzheimer. Semir. Iya, apa itu namanya? Pokoknya Itu juga punya kekurangan juga. ya, dia Kekurangan banget. Oh. Iya, ya serius. beliau sudah meninggal saat ini. Iya. Semasa hidupnya dia Jadi dinosaurus kan. nggak duduk di kursi roda, Iya. bicara pakai komputer. Jadi dia nggak pernah berbicara, dia menggunakan komputer untuk Iya. membantunya berbicara. Dan beliau juga menemukan Ilmuwan kan. ilmuwan yang menghitung black hole, terus dan planet-planet lain di luar sana gitu. So menuju era saat ini, era 4.0 gitu ya. Iya. Konteks beauty privilege itu masih punya pengaruh nggak sih? Kayak misal, saya sepakat dengan orang-orang yang menemukan klien tadi yang bekerja sebagai front office gitu. Yeah. Tapi di balik itu perlu nggak sih sebenarnya beauty privilege untuk menuju 4.0 ini? Kalau menuju 4.0 ya gimana kompetennya perusahaan itu kalau mengatasinya semua dengan teknologi, kecuali tadi ya seperti Masnya bilang ada pegawai itu narungu, kasir. Tapi dia punya sistem lain yang dimana dia bisa mengesampingkan kekurangannya dia dalam mendengar. Oke, tadi pakai teknologi pencet-pencet itu kan. Nah seperti itu. Nah kalau dalam perkembangan teknologi 4.0, saya mikirnya kebijakan perusahaan sih. Jadi kayak gimana mereka itu bisa sangat inovatif dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 tadi. Nah setelah itu, beauty privilege ini masih penting apa enggak? Nah kalau perusahaan itu masih belum bisa menemukan inovasi untuk mengurangi apa yang dinamakan beauty privilege tadi, itu pasti jadi patokan utama beauty privilege. Kenapa? Karena dia masih kurang, sistemnya masih terbelakang gitu ya mungkin ya. Kecuali kayak perusahaan donat tadi. Itu kan tadi dia bisa meminimalisir apa yang dinamakan beauty privilege. Iya, benar. Iya kan? Dengan sistemnya dia yang sangat inovatif.
yang maju ya. Iya. Digitalisasi. Nah, kalau menurut saya gimana perusahaan aja sih. Kalau perusahaannya benar-benar inovatif ya udah beauty privilege itu mah nomor yang sekian lah. Oke, tapi sebenarnya konteks beauty privilege dalam suatu perusahaan itu sebagai modal marketing kan ya. Iya ya. Dalam teori komunikasi interpersonal. Iya benar-benar. Sebentar, saya memanggil. Stop. Iya iya. Yang pernah diajarkan oleh almarhum Bapak. dosen Iya. Iya iya. Bahwa persuasif itu juga Hmm. digunakan Ya betul. dalam konteksnya persuasif Iya itu, iya mengajak berarti ya. untuk mengajak seseorang maju ya dengan cara tampilan fisik Iya, tampilan fisik yang dijadikan nomor menarik. 1. Iya, oke. Saya setuju dengan ini kan. Oh, ya setuju sih. Oke, kita lanjut ke Oke. Tadi kan bilang setuju ya Gi ya. Sekarang setuju nggak sih kalau misalkan orang yang mempunyai kecenderungan fisik yang lebih kayak misalkan ganteng, cantik itu selalu kayak sehat. Selalu kayak punya apa ya? Semua kesempurnaan, iya. legend. Pinter gitu. Setuju nggak sih Ziki? Enggak sih, enggak semuanya orang yang cantik, Mm-mm. ganteng dan lain-lain itu pintar. Enggak, menurut saya enggak semuanya. Tapi kalau bicara tentang kesehatan mental, tentang orang cantik dan orang ganteng, pasti mentalnya lebih terjaga. Kenapa kok gitu? Kecuali Oke. punya permasalahan-permasalahan yang tidak bisa kita jangkau. Contoh permasalahan keluarga. Percuma cantik tapi broken home. Iya sih, gitu Iya sih. kan? Bener-bener sih. Iya, tapi kan kita tidak tahu apa cantik kejadiannya orang. tapi Iya, heeh. Contoh langsung contoh realnya aja yang saya sebutin tadi. Iya kan? Yang dua orang yang perempuan, yang tit laki-laki. Nah, tadi kan yang tit perempuan kan pasti beban mentalnya Iya. saya memanjat pohon. Kenapa kok saya Saya dihujat? Iya, saya membuat lagu meskipun tidak kreatif. Tapi setidaknya saya berpikir, tapi setidaknya saya tidak berbuat kasus kriminal. Oke. Tapi kenapa saya itu yang dihujat oleh masyarakat? Bahkan dia tidak merugikan orang Saya lain. makan bener loh. pentol. Saya makan pentol. Tidak pakai uang masyarakat. Tidak korupsi. tidak. Ya ampun dihujat. Kamu makan pentol. Di luar sana banyak dong orang makan pentol. Iya Bahkan kan? di luar sana banyak Iya. orang nggak bisa makan pentol. Iya. Kenapa belum punya gigi? Waduh, beauty privilege. Nah, nah ya kan. Nah ini contoh realnya aja. Terus yang influencer yang laki-laki itu, aduh, kenapa dia udah? Maksudnya iya tahu influencer, iya tahu dia ganteng, iya tahu dia kena kasus. Kenapa tapi? Aduh, ganteng, Lucu iya. gitu. Bahkan ada yang membela. Kadang membela maksudnya kayak gini. Ya kalau kita ngomong tentang penyalahgunaan narkoba kan ya pasti salah, soalnya ada undang-undangannya kan. Jelas salah. Jelas kan itu. Kalau kita bicara undang-undang. Ah. Terus ada yang membela bahkan di kolom reply-nya. Kayak ya jelas lah dia make, dia kan capek, dia kan Wah. bla 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 kayak gitu. Yang perempuan enggak dipikir, yang influencer perempuan tadi. Padahal kalau bicara Apa dia nggak lebih capek Mas melihat kolom reply-nya? yang Saya begitu seperti kejamnya ya. Azazil. Iya, tidak ada yang benar di mata masyarakat ini. Bahkan kalau sebagai pembenaran tadi kalau kan dia capek bisa pakai narkoba. Iya. Padahal masih ada beras kencur. Iya. Iya bener, jamu gitu ya. Heeh. Lebih sehat. Ada tukang pijat. Ah. Iya dong. Ada minuman ion biru-biru. Iya, iya ion bening Mas warnanya. Enggak. Botolnya. 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 Awas. Branding dia. Iya. Minuman ion. Apa ya seenggaknya itu? Ya ampun, vitamin. Vitamin. Vitamin itu wah. Apalagi di saat ini ya perlu Iya. banget. Iya, pandemi itu vitamin. Itu sangat enggak sponsor kok ini, Mas. Maaf. Karena Nah, itu kayak gitu tuh, Mas. Kan enggak. Kalau kita ngomong tentang kesehatan mental, beauty privilege itu jadi kayak tolak ukur kalau zaman sekarang ya, Mas ya. Kalau Ya. misalnya lihat realitas di Indonesia sekarang, kalau saya di medsos Twitter itu sih, itu kayak waduh kasihan sekali yang Mbak gini itu. Ya dia makan pentol. iya. Kita bicara
tentang beauty privilege tapi konteksnya tentang ini sih Mas, inner beauty. Inner beauty. Wah. Tahu nggak So- inner so- beauty? So how you gonna say about inner beauty? Inner beauty. Heeh. Inner beauty itu akan terungkap ketika kita mengenal orang itu lebih dekat. Oke. lebih Oh iya lama. sih. Kalau kita Lebih dalam. kenalan, say hi, Hayan. Mm-mm. Hai Ki. Inner beauty-nya dari mana, bro? Please. Berarti kalau misalnya Maksudnya, kita baru iya. ngobrol Heeh, baru seminggu ngobrol, ya misal ya. Kita hire itu buat misal Perusahaan. teller Oke, oke, bank, oke, aku oke. perusahaan bank. Oke. Diutamakan inner beauty. Oke, ada HRD dong. Say hi. Iya, gimana? Terus apakah kita bisa menemukan inner beauty di sana? Oh, orang ini mulia sekali. Tapi enggak sih. Tapi kalau kita bicara inner beauty kan tentang personality sih. Iya, betul. So, ya benar kan Yan? Inner Benar, beauty benar, adalah benar. personality. Humble. Iya, humble. Low profile. Iya sih benar kayak semacam positif, Positif. tapi yang dari dalam Hati. tubuh, dari Iya, hati, iya. dari yang menunjukkan aura kepositifan Iya, seseorang iya. itu dari Yang nggak bisa kelihatan di Iya. fisik kita gitu. itu sebenarnya lebih penting mana sih, beauty privilege atau inner beauty? Kayak misal oke lah, kayak kalau kamu bicara tentang perusahaan meng-hire gitu ya, seorang HRD kan pasti paham tentang psikologi Iya. seseorang. Iya, iya, Ketika iya, dia benar. mewawancara, ketika dia Mm-mm. menjelaskan kan seseorang menjawab, kelihatan sebenarnya orangnya itu ya apa. Terus dengan adanya apa ya, psikotes itu tadi kan Iya, iya, bisa iya, kan, iya. gitu. Wawancara Iya, gitu iya. ya. Heeh. Tapi banyak sih ada kalau misalnya aspek-aspek yang nggak bisa ditemuin ketika psikotes itu juga banyak. Misalnya kejujuran. Oke kan? Maksudnya kita nggak bisa cari orang jujur dari cuma psikotes, nggak bisa Mas. Kalau misalnya inner beauty sama kayak beauty privilege tadi itu lebih utama yang mana? Tergantung dulu konteksnya buat apa. Kalau buat berteman yuk tentu dong inner beauty dong. Sih. Iya kan? Tapi nggak memperhatikan beauty privilege kalau berteman. Oh enggak, Masa? enggak juga. Enggak juga kan? Pasti Seperti- dua-duanya iya. sih. Mencari jodoh beauty privilege nomor 1. Oh, kamu gitu, Ki? I don't agree with that. Iya, emang sih. Iya, saya tidak mau jadi laki-laki munajat. Cinta. Munafik. Tidak boleh berkata kosor. Itu kotor tah. Enggak. Kalau membicarakan jodoh itu terlalu jauh. Iya, bro. Kalau membahas Nah, tentang makanya privilege dalam konteks jodoh. tentang inner beauty sama beauty privilege tadi yang utama yang mana tergantung konteksnya, Mas. Maksudnya kalau tergantung juga dari perusahaan itu nge-hire buat apa. Oh, kalau Gitu. misal gini, Anda adalah pemilik perusahaan. Oke. Ada dua kategori. Amin. Amin Ada deh. dua kategori seseorang. Datang. Iya. Satu cantik Mm. tapi lagaknya sombong, menjual banget lah. Oh iya, Iya, jual iya, iya, mahal. heeh. Iya, iya. Oke. Kayak Songong. Kalau kamu nggak ngerekrut saya, kamu gagal. Satu lagi, dia biasa saja tapi punya tutur kata yang sopan, punya cara Pengetahuan yang penjelasan, baik. penjelasan yang baik, gitu, wawasan yang sedikit lebih luas. How you gonna? kalau kita taruh di job desk yang sama gitu ya. Heeh. Kalau aku sih mending gimana ya? Aku jujur nggak suka orang sombong sih. Oke. Aku suka orang cantik, tapi nggak suka orang sombong. Susah emang. Susah Itu sekali. 50-50 loh, Zik. Hah? Kalau misalkan cantik tapi sombong, kamu tetap suka atau enggak? Kan itu 50-50. Cantik tapi sombong, nggak suka. Cantik nggak sombong. Ya. Baru Serakah dia. Siti Khadijah. Kita terlalu jauh. Aduh, udah deh. Iya dong. Terlalu jauh. Iya. Aisyah, Iya. Fatimah. Iya, Anda sebutnya kan saya kagum. Saya kagum. Enggak apa-apa dong. Cari kriterianya Iya, seperti iya, Siti iya, iya, Khadijah. iya. Iya. Nah, kalau cantik tapi sombong, saya sebagai orang perusahaan ya. Maksudnya bos. Ya. Oke, bos. Sudah, Bos. Coba kamu cantik. Mm. Coba kamu contohin. Gimana kamu yang jadi cantik? Kamu yang jadi biasa aja tapi sopan. Loh, kenapa? Iya kan? Oh gitu. Iya. Main peran nih. Iya. Ayo, kamu jadi bos kan? Iya. Ya, oke, aku masuk kan? Iya, sebentar dipanggil dulu dong. Oke. Aku yang sombong. Iya, yang cantik tapi sombong. Oke. Atas nama Kak Siti. Ya. Kayak kopi dong. Iya, panggilannya atas nama Kak Siti. Kopi coklat untuk Kak Siti. Oh, ya passwordnya apa? Gitu.
Ya, lanjut. Kak Ya Siti. kan krikir kan. Ya, Kak Siti, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Ayo sombong dong. Udah sombong, kamu tanya apa dulu nih? Oh, iya. Baru bisa sombong keluarnya. Ah, Ayo. Bisa lihat ijazahnya, Mbak Siti. Buat apa? Saya tuh udah S3 di ini Aussie. Oh, Aussie. Heeh. Aussie DC, ABC OCDC, and ini- you and me. Ya. Iya. Ya lanjut. Ya, Mbak Siti serius ya melamar pekerjaan di sini. Sedikit serius, sedikit enggak sih. Soalnya ini apa ya? Menurut aku masih kecil sih Oh perusahaannya. iya, masih kecil. Ya nunggu nanti kalau bisa udah nggak menyusui yang Ini apa ya? ya. Sebagai bantu loncatan aja buat aku. Oh, batu loncatan. Sebenarnya aku udah diterima di perusahaan mana gitu loh. iya. Perusahaan apa Mbak kalau boleh tahu? Ada perusahaan laundry terbesar di Oh, dunia. laundry. Mm-mm. Maaf ya Mbak, ini masih pakai cuci tangan di sini. Cuci tangan, cuci tangan dia. Iya, maksudnya cuci dengan mekanisme tangan. Oh, manual Iya, maksudnya. maaf ya Mbak, kalau Mbaknya memiliki kriteria Mm-mm. yang terlalu muluk, kita nggak bisa Mbak. Tapi kenapa? Kan aku cantik. Iya, kamu cantik tapi, Hmm. maaf ya Mbak. Oh gitu. Oke. Nanti 3 hari kemudian saya kabari lagi bagaimana ininya ya Mbak ya. Iya, nomor Keputusan time, Mas. perusahaan ya. Iya, iya. Oh ya nomor time. Nomor iya. time. Nomor. Oke, cut. Nomor log. Kita Nah, ayo langsung ke langsung ke atas ini. nama Kak Khadijah. Dia jadi cewek juga. Iya dong. Iya dong. Kan Oke. sama. Ayo. Iya, Pak. Ini enggak enggak betul. itu katanya kurang sopan. Masih ada serak-serak. Aduh, aku. Ya, assalamualaikum Pak. Iya. Selamat. Selamat sore Pak. Au. Kurang lengkap, kurang sopan. Tutur katanya baik. Kan? Salam itu harus lengkap. Iya. Nggak, Silakan nggak. Wilujeng engkal Pak. Nggih. Selamat sore ya Mbak Khadijah. Jadi mau melamar ya di sini. Nggih. Kula niki nggih tasik nganggur terus wonten. Oh, orang desa ya. Translate-nya di sini ya. Translate-nya ada ya. Ada. Nanti Ya, saya- editor. Saya ini nerimo ing pandum Pak. Oh. Kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau cuci nggak- baju mau? Ya boleh Pak. Ya Saya udah. bisa mengerjakan Perusahaan itu. apa itu? Gak cuci tangan boleh? Saya Bisa nggak? bisa alhamdulillah bisa Pak. 6 langkah ya? Ya itu yang nggak saya nggak tahu Pak. Loh, 6 langkah nggak tahu? Oh Mbak? yang gini-gini. Waduh, mungkin Anda sopan tapi kurang pendidikan. Tidak ada yang Salah kamu milih peran tuh. Iya, harus yang iya jadi ya pasti yang udah kan. Set, udah. Oke, Udah terima. Udah, terus saya pasti berpikir dong sebagai bos perusahaan. Ada yang cantik tapi wah, tidak ada akhlak. punya attitude yang Iya. Ada yang biasa-biasa aja. Tapi saya puas dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Benar. Pasti yang saya terima ya yang Mbak yang biasa aja. Kan Siti sama Khadijah ya, cuma Khadijah yang saya terima. Bagaimana ya? Soalnya kan kita juga harus mikir jangka panjang terhadap perusahaan kita. Iya, benar. Kita melihara Astagfirullahaladzim. Maksudnya mempekerjakan orang yang sombong, orang yang angkuh. Aduh, kalau di depan kita aja angkuh, gimana di depan pelanggan? Iya sih. iya, Benar-benar. Iya kan? Itu kan Nah, juga seperti demi itu. kebaikan ya. Iya, demi kebaikan perusahaan saya. Society ini kan sedang buka. Saya tidak bilang society kita buruk, tapi ada sebuah kesalahan pada society kita ya. Tentang bagaimana dia memandang beauty privilege tadi. Iya. Perlu nggak sih society kita nggak usah mengurusi beauty privilege Nah. itu tadi? Pasti setuju dong. Karena semua itu nggak diukur dari kecantikan, nggak diukur dari paras, bro. Oke. Kalau menurutku. Iya. Kecuali Cari Cari Jodoh. jodoh, gitu kan. Saya nangkep omongan Anda tadi. iya. Kalau cari jodoh, aduh, kan hubungannya sama jangka panjang Mas, keturunan saya nanti gimana? Iya dong. Tetangga saya ngerasain Iya. apa? Iya. Oke, kita kembali ke topik sih. Oke. Iya. Kenapa sih society kita perlu merubah cara berpandang kita tentang seseorang? Gini soalnya, menurut saya society-nya kita di Indonesia, Oke. realitas yang ada selama ini, orang itu terlalu kepo, terus terlalu ngurusi sama urusan-urusan yang sifatnya itu sebenarnya privat. Tapi kenapa orang-orang ini selalu kepo, selalu ngurus terus, kayak sok peduli dan lain-lain.
bener. Aduh, gimana ya, Mas? Gimana? Kayak aku paling resah itu yang tadi sih. Oh, yang baru-baru ini, yang penembak orang tua, yang menembak orang tuanya, yang membunuh orang tuanya, bukan nembak mungkin. Yang dari luar itu. Oh, langsung. Kompak ya. Iya. Kompak. I know. Iya. Iya benar. Dia yang itu. Terus kayak aku lihat kalau komentar, ya ampun ini pembunuh. Cute psycho sebenarnya. Psycho dan Cute psycho kan. Bodoh amat saya sama cute psycho. Pembunuh neraka, Bro. Jahanam, Bro. Orang tua lagi, ya ampun. Justru ya ampun, tidak mengerti perasaan anak yatim. Anak yatim itu berusaha rindu dengan orang tuanya, dia malah membunuh. Dia malah mending meyatim- transfer pemain. Dia malah meyatimkan dirinya. Iya. Aduh, astagfirullahalazim. Saya itu kayak ya udahlah, kayak gini kecenderungan Society kita. masyarakat kita di Indonesia itu kayak lucu banget. Terlalu berputar-putar di daerah Oke. itu, Mas. Kan look face ya. Iya. Karena kan nggak semua orang bisa melihat Iya. suara. Pertanyaan selanjutnya sih. Iya. Iya, nah, mari tanya. menurut Ziki, penting mana sih inner beauty atau outer beauty? Kalau menurut saya tergantung sih. Kayak kalau misalnya dalam berteman kayak memiliki hubungan yang dekat, kecuali jodoh. Pasti Jodoh kita lagi. inner beauty dong. Iya kan? Kita milih teman yang Iya. mungkin fisiknya buruk tapi bisa diutangi. Iya dong, dermawan kan? Dermawan termasuk inner beauty enggak? Itu karakter, Mas. Iya, inner beauty kan? Ah, Gimana? Lebih Orang dermawan. Iya juga sih, baik hati kan. Iya, baik hati. Iya, enggak apa-apa. ikhlas. Iya. Kelas. Ketika kita jatuh, ketika kita terkena kasus, astagfirullahaladzim, amit-amit ya sebelumnya, maksudnya kita dililit hutang, kita kan pasti berhutang lagi, tapi kepada teman. Iya, kamu mau punya teman ganteng, wih, pokoknya wah setara Lee Min Ho. Robert Plant. Tua Robert dan sekarang, Mas. Iya, waktu itu masa mudanya. Setara Oh, iya. Evans. Ya. Kalau masnya saya bilang setara Nikola Tesla, waktu muda Nikola Tesla ganteng. Iya. Iya kan? Iya. Kita nggak mau. Nah, mau tapi nggak bisa diutangin. Mau beli rokok utang kurang 500 rupiah. Tolong ono sik, Bro. Gak, aku lu ganteng. Nah, gimana? Mendengar kata-kata seperti itu gimana? Sakit hati, Bro. Lah iya. Apakah masih mau berteman dengan Nikola Tesla? Iya kan? Oke. Berarti saya ambil kesimpulan bahwa Ziki lebih kepada orang Iya, yang iya, lebih iya. karena mereka apa ya? Kita nggak bicara tentang diutangi tadi. Saya punya pemikiran sendiri bahwa Ziki lebih ikhlas menerima temannya gitu kan, lebih bisa Iya. bersatu dengan teman karena Yo. orangnya baik gitu tadi. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih ente tahu gitu sih? Ya, ana sebahul khair. Tidak lulus bahasa Arab. Amin. Jangan. Oke. Iya. Pernah nggak kamu Anda menginginkan saya dengan Pak Munir. nemui orang gitu ya yang Iya. yang dia cantik tapi nggak mau ngakui dia cantik, kayak misal Wah, nggak, maksudnya kayak bukan nggak mau mengakui dia cantik, nggak mau mengakui dia punya beauty privilege. enggak pernah sih, Mas. Kayak Kalau selama saya hidup 21 tahun saya enggak pernah sih kayak gitu. Karena gini, pernah salah satu artikel paling terkenal di Indonesia yang Saya pikir ayat, Mas. Saya udah seneng. udah excited ya. Iya. nggak sebuah digital konten gitu ya. Iya. Yang paling terkenal, bahkan mungkin Anda tahu, Mas, yang hitam logonya hitam putih itu loh. Digital konten. Vice mengeluarkan poll, Iya. mengeluarkan artikel kalau Iya. orang-orang yang cantik itu nggak merasa ada beauty privilege gitu. Sedangkan society kita menganggap beauty privilege itu ada gitu loh. Kenapa kira-kira seperti itu, Mas? Waduh, kurang paham saya. Karena saya juga punya misteri yang masih belum bisa saya pecahkan sampai sekarang tentang beauty privilege. Kakak saya perempuan, saya bilang cantik.
Karena ya emang cantik. Sama nih. Dia, enggak dong. Dia bekerja di perusahaan ekspedisi. Tapi ekspedisi bukan ekspedisi lokal, internasional. Yang dimana di dalam perusahaan itu diutamakan kelancarannya dalam berbahasa Inggris. Tapi kakak saya yang cantik tidak bisa bahasa Inggris, tapi tetap masuk. Mungkin dia bisa bahasa Mandarin. Nggak bisa mas, bahasa asing. Nggak bisa Arab. mas. Wah. Siapa tahu nurun ke adiknya. Enggak. Saya adiknya, masnya kok lebih menggurui. Oke. Loh, saya kan sedang Ngegas. lamar kakak sampean. Waduh. Beauty privilege nomor 1 kalau kakak saya. Enggak. Jadi kayak aku bertanya-tanya lah. Wondering why. Iya. Kenapa bisa? Kayak wondering why, I wonder why. Iya kan? Ya kayak nggak kompeten aja loh mas. Mentang-mentang dia cantik. Terus Iya sih. apa yang dicari dari kakak saya? Oke, back to topic ya Yan ya. Iya. Kayak tadi si JN. JN. Tit. Iya, titit ya. Kira-kira hidupnya lebih mudah nggak sih? Dibanding yang satunya. Yang itu, Yang K, menurut kamu, yang tit, itu. Loh, jangan dong. Menurut saya hidupnya lebih Toples. mudah lebih mudah. Lebih mudah dong. Why? Karena ketika dia buka medsos tidak terpengaruh apa-apa. Iya dong. Malah dapat moral support. Iya. Iya. Menurut aku ya. Iya, moral support penting. Cuma jangan berbanding kebalik dong sama yang tidak melakukan apa-apa. Oke. Iya dong, pasti. Moral support butuh banget. Iya, apalagi kayak dia ya. Maksudnya dia kan udah adiksi. Mungkin nggak tahu lagi saya ya. Ya. Kita anggap gitu aja lah. Mungkin butuh disupport biar apa namanya? Keluar dari Iya, kebiasaan terus buruknya. lingkaran ya, terus habis gitu kayak bisa bangkit gitulah. Iya boleh. Cuma jangan dengan mencederai yang lain dong. Kita lu sama-sama manusia, bro. Iya kan? Kayak kita sama-sama manusia, sama-sama dilahirkan dari rahim. Nggak mungkin dong lahir dari lubang yang lain. Oke. Iya kan? Hidung mungkin. Kecuali yang satu lahir dari rahim, yang satu lahir dari lubang yang lain. Iya. Oke. Iya Black kan? hole mungkin. Iya. Enggak juga sih, Ki. Iya kan? Terus kenapa kita mendapat perlakuan yang beda, bro? Kenapa society kita memaksa kita untuk ada sekat-sekat di antaranya? Oh, oke. Iya kan? Agree. Kita bicara tentang HAM ini. Produk barat. Iya, Munir dibunuh negara. Nggak. Oke, saya menarik kesimpulan setuju dengan seolah society kita ada sekatnya ya. Iya, antara orang sama-sama orang terkenal. Tapi Kayak yang satu cantik, yang satu Ganteng. Rupawan. yang Ya, satu tidak ada. kayak misal yang baru-baru ini, tapi ada loh fenomena baru ini orang yang saya bilang rupawan seperti ya. Iya. Tapi sombong itu tadi kan akhirnya dia kena bully masyarakat padahal dia cantik. Yang karena dia nongkrong di mall itu loh. Oh, iya. Ya saya nongkrong di mall mewah nih. Mewah, Iya. iya. Level. Nongkrong di mall mewah buat Tapi kan dia cantik. Rupawan. ya Kenapa dibully? karena tidak terkenal. Oh iya. Iya, bukan public figure. Maksudnya kayak ya cuma buat ada-ada aja, maksudnya konten yang lagi viral. Sensasinya kurang besar. Iya, sensasinya Mungkin- kurang besar. Mungkin ketika nah, itu yang sebenarnya menjadi rancu kenapa masyarakat kita bisa Menspesifikan Iya. seseorang gitu ya. kayak misalnya yang ini. Ah, Misalnya yang lagi viral ini, mereka menghujat. Kenapa nggak sampai yang lain-lain juga? Kayak yang pembunuh itu, kenapa mereka nggak menghujat itu juga? Nah kayak gitu. Oke. Kenapa kok selektif banget gitu loh? Maksudnya hari ini benar hujatannya kepada yang mana? Yang besok udah lagi salah arah. Kenapa? Butuh pencerahan. Saya tangkap dari perbicaraan si Sikin tadi. Hmm? Memang lingkungan itu mempengaruhi segalanya ya. Iya. Circle orang-orang ini tadi
gimana cara dia memandang sesuatu, seperti contohnya beauty privilege dan Iya. unbeauty privilege. Aku punya pengalaman sih. Oke, how? Lingkungan kan dibagi dua, lingkungan fisik sama lingkungan sosial. Lingkungan fisik itu lingkungan yang memaksa kita untuk adaptasi secara fisik. Contohnya kayak misal kita hidup di negara Bulgaria yang memiliki 4 musim. Musim dingin otomatis kulit kita kan menyesuaikan. Nah, lingkungan adaptasi. sosial itu bagaimana maksudnya kondisi kemasyarakatan di sana itu memaksa kita untuk berpikir sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Oke. Anak IPS banget sih. Oh iya dong. Anak IPS banget sih. Nah, kalau saya nggak tahu. Saya tadi itu saya itu mengenyam pendidikan di lingkungan fisik yang salah atau lingkungan sosial yang salah atau gimana, saya nggak tahu. Waktu saya kuliah, Mas, ada suatu matkul, saya kan emang kepingin gondrong, Mas. Oh iya. Tapi nggak jadi acuan dong, tingkat intelektual saya buruk juga. Terus saya dibilangin, itu Mas, gondrong. Kamu kok gondrong kayak gini-gini. Terus kamu tahu nggak, setiap belah rambutmu itu dihuni 7 anak setan. Perasaan itu kuku. Tapi kan dosen sepuh juga. Saya masa bilang, memang rambut saya neraka? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Terus saya kayak, ya udahlah, mungkin emang ya kayak gimana? Ini kan termasuk beauty privilege, Mas. Emang kalau gondrong aku harus dicap kayak gini, harus dicap anak berandal, kriminal. Iya. Emang kalau gondrong saya genosida gitu di Myanmar, bunuh Rohingya? Enggak kan? Enggak kan, ini cuma fisik, bro. Ayo, gimana ya sebagai dosen, padahal dia pasti memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari saya dong, dari mahasiswanya. Kenapa perlakuannya seperti itu? Saya nggak marah, cuma kecewa, Mas. Sampai sekarang masih itu nggak sih? Enggak sih, saya kan orangnya memaafkan. Oke. Sifat Rasul memaafkan. Iya dong, kita kan harus memaafkan orang. Agak karena saya menangkap sebenarnya nggak etis juga sih membicarakan fisik orang di depan orang banyak lagi. Iya. Jatuhnya kan itu mempermalukan. suatu, tindakan bullying ya. Iya bisa Iya. jadi. Kalau Cuma mungkin memang mengkritisi dan mungkin bukan mengkritisi ya, mengkritik. Iya, kalau mengkritisi boleh, Mas, lebih baik potong. Soalnya ini perkuliahan. Iya. Ini standarnya saya kayak gini. Enggak, maksudnya ini standarnya kayak gini. Oke, saya masih bisa nerima. Ini bilangnya anak setan. Maksudnya dihuni 7 anak setan. Wah, kalau saya benar-benar gitu, Mas. Saya buat cari pesugihan, nyuri rumah-rumah DPR. Yang orang lebih benci orang makan pentol daripada makan uang rakyat. Masih. Oke. Aduh, bagus banget. Ada sebuah rapid question terakhir sih sebelum kita tutup. Saya menangkap kesimpulan bahwa beauty privilege memang ada di society kita dan masyarakat kita memang diklasifikasikan untuk melihat fisik terlebih dahulu. Seperti contohnya perusahaan, seperti contohnya seorang public figure yang kena kasus, public figure yang nggak ada kasusnya kena bully. Iya, kena bully gara-gara makan pentol. Makan pentol. Puyuhnya mencotot. Puyuh itu tidak menyebabkan limbah. Yang menyebabkan banjir lumpur lapindo. Kenapa masyarakat benci? Kecuali puyuh. Oke. Seluruh Indonesia mencotot dan menyumbat saluran air. Akhirnya tenggelam sampai Laut Merah. Baru, Mas, nggak apa-apa, menyebabkan bencana puyuhnya. Puyuh mencotot dalam plastik. Komentar, ada yang ngedit, ada yang ya ampun, niat banget kalau kayak gini. Bullying. Allah. Oke. Kayak tadi sih bicara tentang konteks perusahaan yang kalau mau berinovatif mungkin bisa mengesampingkan yang namanya beauty privilege. Dan kita juga sepakat bahwa beauty privilege digunakan sebagai teknik marketing sebuah perusahaan sesuai dengan teori komunikasi interpersonal persuasif, mengajak. Ada beberapa rapid question dari kita sih yang mungkin kamu tinggal jawab salah satunya, misal Islandia atau Australia, kamu tinggal jawab Islandia. This or that. Gitu loh. Islandia, Australia. Ya itu bukan pertanyaannya.
Contoh. Islandia ada pemain Rapid Sigurdsson, Ziki. Sigurdsson. Rapid. Iya, Wah. Rapid. Kamu Isi harus doang, jawab. Mbak. Enggak maksudnya. Jawab pertanyaan secara Oh cepat. iya. Nggak Pengen perlu. jambak itu lah rasanya. Jangan ada padanan bahasa Inggris yang bisa menggantikan kata rapid. Quick. Rapid itu kan bentuk cepatnya dari quick. Oh, lebih cepat. Rapid gitu. Islandia apa bisa sih? Fast aja deh. Oke. Oke. Iya. Oke, fast question ya. Enggak mau. Quick. Quick question. Eri Cahyadi. Mau di Ayunda atau Anya Geraldine? Anya dong. Iya. Kita nggak usah tanya alasannya kan Rapid ya. Jodoh, Bro. Cantik natural, born to be beauty, or cantik karena make up karena dia Natural. Oke. Religius Religius. atau duniawi? Belum. Lo katanya harus beyond quick tadi. Lebih cepat dong. Pilihannya belum. Pilihannya ada dua, Oh. Mas. Religius atau duniawi? Religius. Oke. Pinter atau Berintelektual kreatif? atau kreatif? Kreatif. Oke. Kulit Kulit cerah cerah atau atau eksotis? Eksotis. Eksotis. Oke, Zik. Bertato atau polos? Polos. Les. Quick question. Gong ini. Apakah ini dicantumkan di ijazah? Quick questionnya. Atau Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan episode 4 dari kita. Karena ini adalah episode terakhir kita. Tidak laku di YouTube. Marah Kasian dia, sekali, marah. Marah Siki marah karena kita nggak perlu jawabannya, mungkin dua-duanya untuk Siki, silahkan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya di YouTube channelnya Sufada Radio. Dan kita berpamitan, kita berdua, Oki dan juga Yana di sini. Yana berpamitan kalau ini adalah episode terakhir dari kita, Yana. Iya, bener banget. Aku nggak berhenti ngakak dari tadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. kenapa Anda? Bye-bye teman-teman. Terima kasih. Sayonara. Ciao.